Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Azmi, mahasiswa aktif semester pertama Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Ingin menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat atau biasa disebut dengan filsafat Pancasila. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dian Agus Rohliadi, SPD MPD. Oke, untuk mengetahui apa sih filsafat Pancasila itu, kita mulai dari akar katanya dulu, atau dari segi etimologi. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari bahasa philosophia, yang merupakan penggabungan dua kata, yakni philos atau philen yang berarti cinta atau mencintai, dan dengan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, pengetahuan atau kebenaran. Sedangkan pengertian secara harfiah, filosofia berarti cinta pada kebijaksanaan yang kebenaran yang hakiki. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat mempertanyakan apa hakikat atau esensi dari sesuatu. Dengan cara itu, jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Ada juga nih pengertian filsafat menurut Titus, Smith, dan Nolan. Menurut Titus, Smith, dan Nolan membagi pengertian filsafat menjadi beberapa bagian, yaitu informal, formal, komprehensif, analistik linguistik, dan aktual fundamental. Yang pertama dulu nih, kita bahas tentang informal. Secara informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Ada juga nih pengertian secara formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Oke, selanjutnya kita ke pengertian secara komprehensif. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Selanjutnya, pengertian secara analistik linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Selanjutnya, pengertian dalam segi aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa sih Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Oke, yang pertama ada disebutkan oleh Nurbakhri. Nurbakhri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semua dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Nurbakhri juga menjelaskan ada beberapa nih ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif. Yang kedua nih, Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau worldview, ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung. Itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Secara umum dapat kita simpulkan, filsafat Pancasila merupakan hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil,
bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan. Kalian tahu nggak sih alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? Filsafat Pancasila ada dua nih. Filsafat Pancasila sebagai generativus objektivus dan generativus subjektivus. Apa sih maksud itu? Yang pertama, Pancasila sebagai generativus objektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Selanjutnya, Pancasila sebagai generativus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Selanjutnya, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan raison d'être. Sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus ekstensi bangsa Indonesia. Landasan yang terakhir nih, yaitu landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide and impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Selain keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Landasan yang terakhir yaitu landasan aksiologis Pancasila. Littlejohn dan Voss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila ada menjabarkan beberapa sila. Yang pertama, sila pertama yaitu kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila yang kedua yaitu nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila ketiga nilai solidaritas dan kesetia kawanan. Sila keempat nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Yang terakhir sila kelima nilai kepedulian dan gotong royong. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, kita akan membahas yang pertama tentang sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdapat dalam beberapa sila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menjerajah dalam ruang publik Nusantara. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyenjajah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara. Bahkan dunia, hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksasikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan keislaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikatan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autorat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam torab tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar, Bali, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terdapat dalam ungkapan Gemah Rifah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kertaraharja. Selanjutnya sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada dua kelompok nih. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang teori-teori yang bersifat akademis.
Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notonegoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila yang merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Notonegoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melantarkan konsep filosofis Grundslot, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Pada kuliah umum Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia, sehingga apabila elemen ketuhanan ini dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Sila yang kedua yaitu merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam tropisme atau rasialisme. Sila yang ketiga, pada Juli 1958 di Istana Negara, Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran, seperti teori Ernest Römer yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama. Sila yang terakhir yaitu sila kelima. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sumber yang terakhir nih, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Disebutkan juga pada pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan juga disebutkan dalam pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada pasal 36B, lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dari berbagai materi dan sumber-sumber yang sudah dipaparkan tadi, dapat kita simpulkan Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.